Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di Pura Hyang Tiba yang terletak di Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Tepatnya berada di sebelah barat, yaitu di perempatan Patung Bayi di Sakah ke barat. Nanti akan melihat tanda yang menunjukkan arah menuju ke Pura Hyang Tiba. Yang mana Pura Hyang Tiba ini adalah merupakan salah satu pura cagar budaya, karena pura ini memang merupakan salah satu peninggalan dari zaman kuno, karena di pura ini terdapat arca dan peninggalan-peninggalan lainnya yang masih disimpan di pura ini. Saat ini saya sedang berada di bagian jabean dari pura, yaitu bagian belakang, sedangkan yang tadi adalah bagian depan yang berupa Puri Agung. Sedangkan pada bagian belakang terdapat pohon beringin yang tumbuh di jabean pura. Dan untuk memasuki bagian Madianing Mandala harus melewati sebuah candi bentar, yang dimana kiri kanan dari candi bentar terdapat pelinggih pengapit. Dan kebetulan pura tidak dalam keadaan terkunci, sehingga saya bisa memasuki areal suci dari Pura Hyang Tiba. Dan ini adalah merupakan bagian Madianing Mandala dari Pura Hyang Tiba, di mana di sini terlebih dahulu akan bertemu dengan sebuah pelinggih yang berupa bebaturan, dan di sini banyak terdapat patung-patung kuno yang memang merupakan peninggalan dari pura ini sebagai istana dari Ide Hyang Api. Ide Hyang Api merupakan nama dari beliau yang diistanakan, karena masih mempergunakan bahasa yang memang dipakai oleh leluhur zaman dahulu, yang mungkin mengacu kepada Dewa Agni, Dewa Brahma, ataupun yang lainnya, namun tetap menggunakan bahasa Bali yang memang sering dipergunakan oleh masyarakat. Dan di sini wasra adalah berwarna merah. Di sebelah dari pelinggih bebaturan yang api juga terdapat sebuah pura yang memiliki tembok penyengker sendiri. Jika nantinya melewati Candi Bentar ini, maka kita akan sampai ke bagian berikutnya yang merupakan bagian utamaning mandala dari Pura Hyang Tiba. Om Swastiastu. Dan saya saat ini sudah memasuki kawasan atau mandala berikutnya. Di sini terlihat sebuah bangunan besar dan juga pelinggih-pelinggih. Namun ketika saya datang, pura dalam keadaan sepi, tidak ada penampilan dan juga tidak ada dane mangku dari pura ini. Mungkin beliau sedang beristirahat. Dan akan saya coba melihat keadaan yang ada di Pura Hyang Tiba. Dan ini adalah bagian kaje kauh. Di sini terdapat pelinggih bebaturan dan kumpulan dari pelinggih-pelinggih yang berbentuk limas. Sebelumnya saya sudah pernah membuat konten tentang Pura Hyang Tiba, dan di sana saya sudah jelaskan mengenai pelinggih-pelinggih, nama pelinggih yang ada di pura ini. Dan saat ini saya sedang berada di bagian timur dari areal utamaning mandala dari pura, yang mana di sini merupakan pintu masuk utama yang berupa
Puri Agung, namun Puri Agung tidak difungsikan untuk pemedek, melainkan dipergunakan ketika ada upacara yang dilaksanakan di Pura Hyang Tiba. Dan ini adalah Pelinggih Bebaturan sebagai istana Ratu Sakti. Di sini juga tersimpan banyak patung-patung kuno yang juga merupakan peninggalan yang memang ada di Pura Hyang Tiba. Dan terlihat sangat menarik dan sakral karena memang terbuat dari bahan-bahan kuno, batu alam berupa batu padas, dan juga di sini masih terpasang wasre yang menandakan belum lama ini mungkin ada upacara yang dilaksanakan di Pura Hyang Tiba. Dan terlihat di depan adalah merupakan kumpulan pelinggih yang memiliki tembok penyengker sendiri. Jikapun kita membagi dari areal ini ataupun pelemahan ini, maka tembok tadi atau kumpulan pelinggih yang ada di bagian dalam dari tembok tadi adalah merupakan bagian utama atau utamaning mandala dari Pura Hyang Tiba. Dan di sini banyak terdapat pelinggih-pelinggih, dan jika kita lihat bentuk dari pelinggih beserta bahannya menandakan pelinggih ini sudah berumur cukup tua. Dan berbeda dengan pelinggih gedong ini, yang mana di sini terdapat 2 gedong. Namun ada perbedaan ketika pertama kali saya datang. Tulisan yang ada di gedong ini berbeda dengan tulisan yang ada sekarang. Artinya ada perubahan beliau yang diistanakan, dan ini tetap merupakan pelinggih Sabda Petala. Dan di sini ada juga pelinggih Ratu Segara, dan pelinggih-pelinggih ini memang terlihat sangat unik. Tidaklah dibuat tinggi, namun memiliki keindahan dan kesakralan yang bagi saya sangat luar biasa. Dan semoga bentuk-bentuk pelinggih yang seperti ini adalah pelinggih beji, tetap bisa dipertahankan, jangan sampai hilang sebagai peninggalan yang nanti akan bisa dilihat dan diketahui oleh generasi berikutnya. Tentunya berbeda dengan pelinggih ini yang merupakan pelinggih yang umurnya masih muda, artinya bukanlah merupakan pelinggih yang dibuat pada zaman lampau. Karena jika kita perhatikan terlihat jelas sekali antara pelinggih yang memang dibuat zaman lampau dan juga pelinggih yang dibuat pada zaman sekarang. Memiliki perbedaan baik dari bahan maupun memiliki perbedaan ketinggian, dan tentunya pasti memiliki perbedaan aura. Dan dari mandala ini akan menuju ke bagian mandala berikutnya. Dan saya tidak akan membacakan 2 pelinggih gedong ini karena nantinya biar tidak menimbulkan hal kesalahpahaman, karena memang kenyataannya ada perubahan beliau yang diistanakan pada gedong itu. Dan ini adalah kembali ke bagian luar dari kumpulan pelinggih tua yang saya sebutkan tadi, kembali menuju ke bagian atau ke pelinggih bebaturan dari Hyang Api. Dan di sini tidak terlihat jelas yang manakah yang dimaksud dengan Nistaning Mandala, Madyaning Mandala, Utamaning Mandala, karena seakan-akan menyatu antara Madyaning Mandala dengan Utamaning Mandala. Dan ini adalah pelinggih Hyang Api tadi jika dilihat dari samping. Dan saya akan menuju ke Jabayan dari pura melalui Candi Bentar ini, dan setelah itu akan menuju ke Pura Beji dari Pura Hyang Tiba.
kembali melihat keadaan sekeliling dari pura Hyang Tiba. Sebelum pamit dari pura ini, saya mencoba mengambil gambar diri untuk sebagai kenang-kenangan bahwa pernah nangkil di pura Hyang Tiba. Dan saat ini saya sudah berada kembali di jalan di bagian depan dari pura Hyang Tiba, menaiki sepeda motor akan menuju ke pura Beji dari pura Hyang Tiba, yang mana jalan di sini dibuat dari paping, berbahan paping, dan di depan terlihat persawahan yang sangat indah. Dan ini adalah pohon-pohon yang tumbuh diwastra dengan kain beserta pelinggih-pelinggih, yang mana pastinya pelinggih-pelinggih yang ada di sini adalah memiliki keterkaitan dengan pura Hyang Tiba. Dan di sini terlihat sawah-sawah dan suasana sepi, tidak ada orang yang ada di persawahan ini. Mengenai dari sejarah pura Hyang Tiba tidak saya jelaskan pada video ini. Jika ada yang ingin mengetahui tentang sejarah pura Hyang Tiba, bisa menonton video yang sudah pernah saya upload sebelumnya di channel IKD Duarse 6806. Di sana saya menjelaskan tentang sejarah berdirinya pura Hyang Tiba. Dan saat ini sudah sampai di bagian samping dari pura Beji, pura Hyang Tiba. Beji pura Hyang Tiba ini terletak di tengah persawahan yang berada juga di pinggir sebuah sungai. Menuruni beberapa anak tangga, maka kita akan sampai di bagian pengelukatan. Di Beji ini juga memiliki banyak mata air, namun untuk pengelukatan sendiri ditempatkan di bagian bawah dari pura Beji, karena di sana memiliki debit air yang cukup besar. Di depan terlihat tebing daripada sungai, yang mana pancoran-pancoran yang ada di Pura Taman Beji ini airnya akan terjatuh menuju ke sungai, mengalir di sungai. Di sini terdapat sebuah bulakan yang dibatasi dengan pagar besi, dan juga terdapat air pancoran di tepi sungai, dan juga rembesan-rembesan air dari dinding-dinding bebatuan yang ada di sekitaran Pura Taman Beji ini. Dinding-dinding dari sungai ataupun sekitaran munculnya sumber air berupa bebatuan padas, dan inilah bulakan yang tadi saya maksudkan. Di depan adalah merupakan tempat melukat jika nanti ada pemeda yang ingin melakukan pengelukatan. Berada di bawah dari Utamaning Mandala dari Pura Beji ini, yang mana juga memiliki debit air yang cukup besar, yang sangat jernih dan sangat segar. Dan tempat keluarnya air berupa patung naga. Di sini terdapat dua pancoran yang difungsikan sebagai tempat melukat, dan kucuran air sudah melubangi batu yang ada di bawahnya. Di bagian atas dari tempat pengelukatan ini merupakan munculnya sumber air yang kemudian dialirkan keluar. Namun di tempat tadi tidak diperkenankan sembarangan untuk memasukinya, karena merupakan bagian yang sangat disucikan di Pura Beji ini. Dan terlebih dahulu saya akan menyucikan diri, artinya membersihkan diri, menas tiga pancoran, sebelum nantinya
melakukan persembahyangan di bagian utama Ning Mandala dari Pura Beji, yaitu membersihkan muka dan membasahi kepala agar terasa segar. Dan memang kenyataannya air yang ada di sini memang terasa segar. Di hawa yang panas, matahari yang bersinar dengan teriknya disirami dengan air alam, terasa memang sangat nyaman dan segar. Terlihat air yang mengucur keluar dari patung mulut naga dan terlihat berkilau diterpa oleh sinar matahari. Mengucur ke bawah, menghancurkan batu yang berada di bawahnya, membentuk lubang dan mengalir ke sungai ini. Dari pancoran tadi saya akan menuju ke bagian utama Ning Mandala dari Pura Beji, yang mana nanti juga saya akan meminta atau menunas air yang nantinya akan saya pergunakan untuk sarana bebayuhan, karena tadi sebelum berangkat ada saudara yang mengatakan bahwa akan melaksanakan bebayuhan, tentunya memerlukan beberapa air kelebutan ataupun air pancoran untuk memenuhi atau untuk sebagai sarana agar bisa melaksanakan bebayuhan oton. Dan ini adalah bagian utama Ning Mandala dari Pura Beji, yang merupakan munculnya atau sumber air utama dari Pura Beji ini yang dialirkan ke tempat tadi, tempat saya melukat tadi. Dan di sini terdapat pagar besi dan tulisan dilarang untuk memasukinya. Mungkin jika ingin lunas oyet yang nantinya dipergunakan untuk upacara harus melalui atau menghubungi Dane Mangku, dan tidak difungsikan untuk melukat diri, melainkan sebagai air suci untuk melaksanakan sebuah upacara ataupun karya yakni. Di sini terdapat dua pringgih, yaitu pringgih setelah selesai melakukan persembahyaan, saya kembali untuk mengambil air di pancoran ini, dan video saya akan akhiri. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses.